Bab 4243, tidak mudah membunuhku. Perahu roh yang bergoyang membuat semua orang melompat dan melayang di udara. Jika tidak, mereka akan merasa seolah-olah tenggelam di perahu roh. Nak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Mata Penatua Liu memerah, dan aura di tubuhnya meledak, membunuh Dev. Penatua Liu menamparkan Dev dengan telapak tangannya, dan telapak tangannya langsung menjadi hitam pekat. Saat kabut hitam memenuhi telapak tangannya, kekosongan itu terkoyak dalam sekejap, dan dia menuju ke arah Dev. Kabut hitam ini seperti bilah tajam, memotong kekosongan kemanapun mereka melewatinya. Ketika Dev melihat ini, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan api berkobar. Boom! Kabut hitam bertabrakan dengan api, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan dunia terus bergetar. Aku tidak menyangka kamu, seorang penyihir arai, menjadi cukup bagus. Dev tidak pernah mengira bahwa Penatua Liu sekuat Wang Qingxi. Penatua Liu juga sangat terkejut saat ini. Kamu hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, dan kamu benar-benar dapat memukulku dengan telapak tangan tanpa terluka. Dia mengira Dev hanya kuat dalam keterampilan formasi, tapi sekarang, jelas dia tidak lemah sama sekali. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat ketika dia baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Rekan Daoi Dev, kami di sini untuk membantumu. Chen Wenliang dan Zong Qing langsung terbang dan tiba di sisi Dev, berniat membantu Dev menangani Penatua Liu. Presiden Chen, Zong Yaozun, Anda memimpin orang untuk menghancurkan murid-murid Sekte Fatianzan. Serahkan saja orang ini kepada saya. Meskipun dia sangat kuat, tidak mudah membunuhku. Kata Dev kepada Chen Wenliang dan Zong Qing. Chen Wenliang dan Zong Qing juga mengetahui kekuatan Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, kekuatan yang dia tunjukkan belum tentu sama dengan lawannya di alam Mahayana tingkat kedua. Ya, hati-hati. Chen Wenliang mengangguk, dan kemudian bergegas menuju murid-murid Sekte Penghancur Surga dengan cinta. Apoteker lain dan orang-orang dari Sekte Liangyi juga berkumpul. Murid Sekte Fazantian mengandalkan teknik formasi untuk menjadi lebih kuat dari ahli pengobatan ini, tetapi sekarang tidak ada cara untuk menggunakan teknik formasi, karena ada orang dari Sekte Liangyi, selama mereka menggunakan teknik formasi, orang Liangyi yang bisa mendobrak pintu bisa mendobraknya. Sekarang murid-murid Sekte Zantian semuanya berwajah pucat dan terus-menerus mengeluh. Semua ini telah berubah begitu cepat. Awalnya, mereka masih pemburu dan meremehkan apoteker ini. Namun kini, mereka dikejar dan dipukuli oleh apoteker tersebut. Di udara, huru-hara telah dimulai, dan murid-murid Sekte Heaven Zanqing terus berjatuhan ke laut. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia menjadi sangat cemas dan mulai mengambil tindakan terhadap Dev berulang kali. Dia harus berurusan dengan Dev terlebih dahulu sebelum dia dapat menyelamatkan murid-murid Sekte Fazantian lainnya. Telapak tangan hitam raksasa itu muncul lagi dan lagi. Kekosongan yang bergetar terus bergetar, dan retakan di kekosongan muncul satu demi satu. Tapi Dev mengelak lagi dan lagi. Bahkan jika dia tidak menghindar, dia akan melambaikan telapak tangannya pada saat yang sama untuk mengimbangi kekuatan Penatua Liu. Melihat bahwa dia tidak punya cara untuk menyakiti Dev, Penatua Liu mengertakkan gigi dan mengeluarkan botol porselen dan menuangkan cairan hitam yang tampak menjijikan ke dalam mulutnya. Mati saja. Mata Penatua Liu penuh dengan ketegasan, dan dia bergegas menuju Dev dengan kecepatan yang sangat cepat. Dev hanya melihat cahaya hitam datang, lalu mencium bau yang membuat orang pusing dan menjijikan. Dev secara naluriah ingin menghindar, tetapi ternyata gerakannya mulai menjadi lamban. Bang! Dev terkena telapak tangan dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Penatua Liu juga dengan cepat menarik lengannya, hatinya penuh dengan keterkejutan. Bab 4244, jangan bangga. Meskipun dia memukul Dev, seluruh lengannya tampak lumpuh, dan ada rasa sakit yang membakar di telapak tangannya, seolah-olah terbakar api. Sial, baju besi berharga apa yang dipakai anak ini? Sangat kuat, dan juga memiliki pertahanan api yang hebat. Sepertinya kita tidak bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Penatua Liu merasakan sensasi terbakar datang dari telapak tangannya dan tidak boleh mengikuti Dev dalam pertarungan jarak dekat. Dev terbang terbalik beberapa mil sebelum tubuhnya stabil. Orang ini, yang baru saja dia minum, sebenarnya memancarkan aura yang mempengaruhi pikirannya. Dev sangat bingung. Semburan nafas dari Penatua Liu barusan membuatnya merasa linglung sejenak, dan kemudian dia membiarkan orang ini berhasil. Jika bukan karena perlindungan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan fisiknya, Dev pasti terluka parah oleh telapak tangan itu sekarang. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah Dev. Dia baru saja meremehkan musuh dan tidak menganggap serius Penatua Liu sama sekali, tetapi dia tidak ingin menghalangi Penatua Liu. Orang ini tidak hanya mengetahui seni formasi, tetapi dia juga memiliki obat aneh ini. Senior, apakah kamu baru saja memperhatikan auranya? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun berada dalam lautan kesadarannya.
Saat dia sedang kesurupan, lautan kesadarannya pasti bereaksi. Cairan hitam yang baru saja diminum orang ini mungkin adalah racun yang terbuat dari minyak monster paus. Hal semacam ini bisa memperlambat kesadaran orang. Aku sedikit ceroboh sekarang, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Aku berada di lautan kesadaranmu, dan aku bisa membiarkan orang lain menyerang kesadaranmu. Kata Raja Iblis Ciyun. Mendengar perkataan Raja Iblis Ciyun, hati Dev tiba-tiba menjadi berani. Kemudian dia menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan berada di depan Penatua Liu dalam sekejap. Kalian, kamu masih menggunakan trik kotor, tapi meskipun kamu menggunakan trik kotor, kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku. Dev memandang Penatua Liu sambil mencibir dan berkata, Nak, aku tahu kamu memiliki baju besi harta karun untuk melindungimu, tapi biarkan aku melihat berapa kali baju besi harta karunmu bisa menahan seranganku. Setelah Penatua Liu selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan satu tangan. Jejak telapak tangan hitam muncul ke arah Dev dengan aura aneh. Nafas ini langsung mengalir ke tubuh Dev dan mulai mempengaruhi lautan kesadaran Dev. Namun, Raja Iblis Ciyun melambai ringan di lautan kesadaran Dev, dan auranya menghilang seketika, tanpa mempengaruhi Dev sama sekali. Melihat cetakan telapak tangan hitam, Dev membalikkan tubuhnya sedikit dan langsung bersembunyi. Penatua Liu tertegun, dan kemudian dia melambaikan beberapa telapak tangan lagi, tetapi Dev menghindarinya setiap saat. Tampaknya Dev tidak terpengaruh sama sekali. Apa yang terjadi? Penatua Liu tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba tidak terpengaruh. HMPH, kamu ingin mempengaruhi kewarasanku, tapi sayangnya aku sudah mengetahuinya. Dev tersenyum ringan. Nak, jangan berpuas diri. Ini di atas laut. Kita sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah laut ini dan sudah menjadi penguasa laut. Setelah Penatua Liu selesai berbicara, darah keluar dari ujung jarinya. 10 ujung jari berlumuran darah, dan darahnya menetes ke laut. Tak lama kemudian, air laut mulai mendidih, menimbulkan gelombang ombak besar yang menghajar perahu Rock hingga hampir hancur. Saat bayangan hitam muncul satu demi satu, 10 monster paus besar melompat keluar dari laut. Setiap monster paus berukuran sebesar gunung kecil, dan pemandangan mereka melompat keluar dari laut pada saat yang sama hanya menghalangi langit dan matahari. Mata merah monster paus ini menyala dan mereka mengeluarkan raungan yang mengejutkan, seolah pikiran mereka terpengaruh. Begitu dia melompat keluar dari air, dia melancarkan serangan ke Dev. Monster paus itu membuka mulutnya untuk memperlihatkan giginya yang tajam, seolah ingin menelan Dev secara langsung. Bab 4245, jatuh ke dalam jebakan. Tubuh Dev tampak begitu tidak berarti di depan monster paus ini. Ketika Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka belum pernah melihat monster sebesar ini sebelumnya. Dev, lari cepat. Tuan Dev, lari cepat, lari cepat. Melihat ini, Liu Ruyan dan Nihang buru-buru berteriak pada Dev. Begitu banyak monster besar, sungguh terlalu menakutkan. Banyak apoteker yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur tanpa sadar. Gu Tianchao hanya bersiap untuk bergegas bersama murid-murid sekte Liang Yi, dan kemudian mengatur barisan pertahanan untuk membantu Dev menahan serangan monster itu. Jangan datang. Dev menghentikan Gu Tianchao dan yang lainnya. Dia tahu bahwa formasi pertahanan pun tidak dapat menghentikan monster sebesar itu. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menuju ke 10 monster paus. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia mencibir, mereka yang mencari kematian, monster paus ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bunuh. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menghadapi iblis paus, dan seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh iblis paus. Mulut monster paus itu lebih lebar dari istana. Kekuatan hisap yang besar terus menyedot Dev ke dalam perutnya. Dev tidak meronta, tetapi mengikuti hisapan dan memasuki perut iblis paus. Melihat Dev dimakan oleh iblis paus, Penatua Liu tersenyum bangga dan berkata, Haha, jika kamu memasuki perut iblis paus, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari punggung monster paus itu. Aku melihat tubuh Dev bersinar dengan cahaya kemasan, dan pedang pembunuh naga di tangannya bergema dengan raungan naga. Monster paus itu meraung, menjerit satu demi satu, dan jatuh dengan keras ke laut, menyebabkan gelombang besar. Seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev di tengah semburan auman naga. Pada saat ini, monster paus yang tersisa semuanya memiliki ketakutan di mata mereka. Setelah mengeluarkan raungan ketakutan, mereka dengan cepat bergegas ke laut dan menghilang dalam sekejap. Penatua Liu, yang awalnya bangga, langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat cahaya kemasan datang. Kepala Penatua Liu langsung dipenggal oleh Dev dengan pedang pembunuh naga. Segera setelah Penatua Liu meninggal, murid-murid sekte Heaven Zanqing yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka kencing dan mencoba melarikan diri. Presiden Chen,
Jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri, jika tidak kita akan mendapat masalah jika keberadaan kita terungkap. Dev berkata cepat. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chen Wenliang memimpin anak buahnya untuk mengejar dan membunuh mereka, dan hanya dalam beberapa menit, mereka membantai semua murid Sekte Fazantian yang tersisa. Dalam pertempuran ini, banyak apoteker yang terluka, dan beberapa lainnya terluka parah. Hal ini masih terjadi dengan bantuan Sekte Liangyi. Jika Sekte Liangyi tidak mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan murid-murid Sekte Zantianfa. Semua orang kembali ke perahu roh. Saat ini, perahu roh sudah compang camping, dan hampir tidak terlihat bahwa perahu itu masih terlihat seperti perahu. Jelas mustahil bagi perahu roh ini untuk berlayar kembali ke benua wilayah barat. Gu Tianchao, bawa orang-orangmu dan segera buat formasi untuk melindungi perahu roh ini agar tidak tenggelam. Sekarang kita harus mengandalkan perahu roh yang rusak ini untuk menemukan pulau kecil itu. Perintah Dev. Gu Tianchao membawa orang-orang untuk mengatur formasi, tetapi Chen Wenliang berkata dengan cemas, rekan Daoi Dev, pulau itu pasti menjadi markas Sekte Fa Tianzhan. Jika kita pergi ke pulau itu lagi, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap? Kita harus mencari daratan untuk diperbaiki sekarang, dan perahu roh ini tidak dapat menahan kita untuk kembali ke daratan wilayah barat, jadi kita hanya bisa mengambil risiko pergi ke pulau itu. Dan kita baru saja bertempur, dan menurutku orang-orang dari Zantian Fazong pasti meminta bantuan. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang dari Zantian Fazong di pulau itu. Selama kita berhati-hati di jalan, kami tidak bertemu Zantian Fazong lagi. Hanya orang-orang dari Sekte Tianfa. Kata Dev. Dengarkan rekan Daoi Dev, kami benar-benar tidak punya pilihan lain selain pergi ke pulau itu sekarang. Masih ada beberapa orang yang terluka parah, dan sebagian besar sumber daya mereka telah habis dan harus diisi ulang. Zongking setuju dengan apa yang dikatakan Dev, pergilah ke pulau itu. Bab 4246, Pertemuan. Oke, kalau begitu ayo pergi ke pulau. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah bertarung lagi. Chen Wenliang mengangguk saat melihat ini. Perahu roh yang rusak mulai bergerak maju. Kali ini, Dev dan yang lainnya tidak perlu lagi mencari pulau itu. Pada saat ini, di laut menghadap Dev dan lainnya, sebuah perahu spiritual besar sedang berlayar dengan cepat melewati angin dan ombak. Percepat, cepat. Didek, Mu Qiufeng, pemimpin Sekte Zantianfa, memandang ke laut dengan ekspresi serius. Setelah menerima informasi dukungan, dia dan orang-orangnya segera berangkat. Master Sekte, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Bahkan jika ada beberapa master formasi di antara apoteker ini, mereka harus ada di sini hanya untuk mengendalikan perahu roh dengan lebih baik. Mungkin Penatua Liu dan yang lainnya telah menyerahkan apotekernya dan menuju ke sini. Seorang pria kurus menghibur Mu Qiufeng. Saya tidak mengkhawatirkan para master susunan itu. Ada banyak susunan di perahu roh kita, serta teknik rahasia sekte penghancur surga kita. Penatua Liu dan yang lainnya akan baik-baik saja. Saya hanya khawatir mereka tidak tersedot ke dalam badai. Badai tahun ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka benar-benar tersedot ke dalamnya, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Mu Qiufeng tidak khawatir Penatua Liu dan yang lainnya akan dikalahkan oleh apoteker. Sekalipun ada beberapa master formasi di antara apoteker ini, mereka harus tahu bahwa perjalanan panjang perahu roh memerlukan master formasi untuk mengendalikan formasi spiritual dan kemudian melindungi perahu roh. Tanpa perlindungan dari master formasi, tidak ada cara bagi perahu roh untuk menerobos angin dan ombak dan menempuh jarak yang begitu jauh. Tidak mungkin para penyihir formasi ini menjadi lawan dari Penatua Liu dan yang lainnya. Mu Qiufeng khawatir bahwa Penatua Liu telah salah menilai kekuatan badai dan tersedot ke dalamnya. Master Sekte, sebuah kapal akan datang. Pada saat ini, murid Sekte Tianzhanfa berteriak. Mu Qiufeng menoleh dan melihat perahu roh compang camping bergerak ke arah ini. Bisakah perahu roh yang rusak keluar dari lautan badai? Seseorang berkata, itu tidak mungkin perahu roh dari Sekte penghancur surga kita, kan? Kata orang lain. Pergi dan lihat, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Mari kita lihat siapa orang-orang ini. Mu Qiufeng melambaikan tangannya dan berkata. Saat kedua perahu roh terus mendekat, Mu Qiufeng sedikit mengernyit dan berkata, ini bukan perahu roh dari Sekte Heaven Zanqing kita. Formasi di perahu roh ini salah. Meskipun perahu roh dibuat dengan cara yang sama, formasi yang digunakan untuk mengaktifkan perahu roh dan formasi yang digunakan untuk melindungi perahu roh semuanya berbeda, sehingga dapat dibedakan dengan mengandalkan formasinya. Dev, yang berada di perahu roh saat ini, juga dipanggil ke geladak oleh Chen Wenliang, rekan Daoi Dev, lihat perahu roh lain yang mendekat dari kejauhan. Saya ingin tahu apakah itu kapal dari Sekte Fa Tianzhan. Dev melihatnya, merasakan formasi di perahu roh, mengangguk dan berkata, itu adalah perahu roh dari Sekte Zantianfa. Wajah Chen Wenliang menegang, lalu dia berkata, kalau begitu saya akan segera memberitahu semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tidak perlu untuk saat ini. Presiden Chen,
Bawa semua apoteker dan bersembunyi di kabin. Jangan memperlihatkan kehadiran Anda atau bersuara apapun. Jika kita bisa lolos, tidak akan ada perkelahian. Dev tahu bahwa jika terjadi perkelahian, banyak dari apoteker ini akan mati. Oke, Chen Wenliang mengangguk. Semua apoteker bersembunyi di kabin, dan aura mereka disembunyikan dengan formasi di sekitar mereka. Dev meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk berdiri di geladak dan langsung menuju perahu roh Sekte Fa Tianzhan. Segera, kedua perahu roh itu berhenti dengan jarak puluhan meter, saling berhadapan. Perahu roh Dev compang camping dan terlihat sangat kumuh di depan perahu roh Sekte Tianzhan Fa. Justru karena inilah orang-orang seperti Sekte Zhan Tianfa tidak menyadari bahwa ini adalah perahu roh yang dikendarai oleh Penatua Liu. Bersambung.